Mari kita mulai langsung aja karena sudah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada malam hari ini teman-teman tetap diberikan keberkahan, ya, keberkahan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dan pada malam hari ini saya selalu mengingatkan bahwa dalam prosesi materi recovery atau recovery dalam dunia trading itu adalah memperbaiki kesalahan, ya. Jadi memperbaiki kesalahan trading bukan berharap untuk profit, ya. Tapi uh, pengertian di sini ini memperbaiki dari kesalahan, ya, memperbaiki dari kesalahan entry yang konsep dasarnya adalah mempertahankan mempertahankan aset besarnya, besarnya atau modalnya, atau modalnya, ya, memperbaiki dari kesalahan entry atau mempertahankan aset besar atau modalnya, ya. Di sini yang perlu teman-teman pahami dulu. Walaupun bisa juga teman-teman menggunakan teknik entry dengan menggunakan ketahanan seperti yang semalam saya sampaikan, di mana misal teman-teman punya 1000 US dollar dengan modal 1000 US dollar, teman-teman dengan ketahanan 10.000, ya, pip, maka lot yang digunakan adalah 0,10. Nah, 0,10 ini dilakukan dibagi lagi menjadi 10, jadi 0,01. Nah, ini dengan menggunakan teknik ketahanan. Nah, cara penggunaannya itu adalah dengan menggunakan perpaduan teknik recovery. Tapi untuk scalping berbeda lagi. Ya, ini untuk uh, reversalan, istilah yang bermain reversalan. Nanti saya contohkan. Ya. Jadi masing-masing teknik ini bisa digunakan untuk misalnya teman-teman mau menggunakan untuk teknik ketahanan entry-nya supaya tahan, bisa. Tetapi yang namanya recovery itu adalah memperbaiki kesalahan yang kita lakukan dalam entry. Misalnya entry pertama kali kalau salah itu kena stop loss atau tidak. Itu yang terpenting. Pengertiannya di sini recovery itu ada 4 yang utama, ya. Nah, yang pertama itu adalah cut loss atau stop loss, ya. Jadi teman-teman mewajibkan setiap entry harus disiapkan stop loss-nya. Apa itu fungsi stop loss? Stop loss berfungsi untuk menghentikan kerugian yang lebih besar, ya. Fungsi cut loss ini yang pertama, recovery. Yang kedua adalah averaging. Averaging itu melakukan tindakan penyelamatan dengan penambahan lot yang lebih besar
Ini diperuntukkan untuk scalping one candlestick. One candlestick ya. Maksudnya bermain satu candle di H1. Kalau averaging itu sebaiknya. Tetapi averaging juga bisa dilakukan untuk penggunaan swing. Nah, nanti kita jelaskan ya. Ini kita jabarkan dulu macam-macam dari recovery. Ini yang nomor 3. Ini yang nomor 3 adalah switching. Switching atau mengganti lot. Ganti lot yang lebih besar. Yang berbeda arah juga. Nanti saya terangkan. Berbeda arah. Jadi ketika pasar itu berbalik tidak sesuai dengan prediksi kita, kita bisa langsung cut loss dan melakukan switching. Ya, switching itu jadi di cut loss dulu, tapi syaratnya lakukan cut loss dulu, baru diganti lotnya di arah yang teman-teman kehendaki atau pasar bergerak. Ini namanya switching. Yang keempat, ini yang teman-teman sering lakukan, tetapi berhati-hati kalau teman-teman tidak memahami sama sekali tentang mekanisme pasar. Nanti ada cara penggunaannya. Empat lah, itu hedging. Hedging itu artinya mengunci. Mengunci. Misalnya teman-teman buy 0,01. Ya. Terus ternyata pasar tidak sesuai keinginan, ternyata berbalik ke bawah. Maka teman-teman sell 0,01. Ini mengunci. Dan ini sangat berbahaya sekali. Tanpa latihan khusus, teman-teman nggak akan bisa. Maka yang keempat ini saya tidak merekomendasi. Belum merekomendasi lah, sebelum pemahamannya benar-benar paham. Jadi, cut loss itu memberikan batasan untuk seperti halnya stop loss. Tetapi cut loss ini jauh lebih cepat. Konsep dasar dari recovery sendiri itu adalah menyelamatkan aset besarnya atau modal besarnya. Ya. Dan biasanya yang orang menggunakan cut loss atau stop loss itu single entry, dia main di time frame besar, time frame H4 minimal. Dia menggunakan stop loss karena dia berharap profitnya agak panjang. Dan kemudian averaging itu penambahan lot. Nah, ini tadi belum saya jelaskan ya. Jadi penambahan lot, intinya penambahan lot. Jadi teman-teman menambah lotnya. Misal pasar seperti ini kondisinya. Pasar naik, kemudian turun, naik, turun, naik. Nah, harapannya ketika di posisi resisten ini teman-teman sell, ternyata pasarnya bablas ke atas. Misalnya kita sell 0,01, bablas ke atas 500 pip, ya, langsung sell lagi 0,02, sell lagi 0,03, sampai berkali-kali berdasarkan ketahanan. Ini yang namanya averaging, tetapi angkanya nggak sama, bukan 0,01, 0,01, 0,01 terus, bukan.
harus ada penambahan angka, di mana ketika pasar reversal berbalik dan secara akumulasi dari floating minus tadi sudah surplus, ya harus semuanya di profit diambil, take profit, harus take profit. Jadi jangan yang diambil yang profitnya saja. Nah, nanti ini akan tergantung di bawahnya. Iya, kalau turun, kalau misalnya seandainya dia hanya koreksi saja dan kemudian naik lagi, ini punya kita akan tertinggal di sini yang di bawah. Ya, jadi saya ingatkan teman-teman yang menggunakan averaging itu sebaiknya kalau secara akumulasi sudah tertutup, sebaiknya di take profit semuanya atau di cut loss semuanya. Jadi misalnya 0,01, kemudian 0,02, kemudian 0,03. Ketika pasar itu turun ke bawah begini, ya awalnya minus di sini misalnya, ya di sini, sini, misalnya di sini. Ketika yang 0,03 ini turun dan 0,02 juga profit, maka yang 0,01 ini dikorbankan. Ini di cut loss dulu, apa yang gede di cut loss, profit, terus ini di cut loss, atau ini di cut loss, ini di cut loss, ini ditahan yang paling atas. Itu boleh. Tetapi kalau saya tidak, saya memenangkan psikologi saya akan cut loss semuanya. Yang penting akumulasinya profit. Jadi saya tidak mau nunggu panjang-panjang. Nanti besok kalau ada kesempatan saya entry lagi. Ya, ini untuk posisi averaging. Saya ulangi lagi, ini posisi averaging. Jadi terus kita masuk ke area swing. Tadi swing sudah saya sampaikan, apa switching maksud saya. Jadi ketika pasar seperti ini, ya kan, set piece biasanya orang salah itu biasanya banyak di set piece. Dia ternyata harapannya di sini dia mau melakukan sell. Tiba-tiba pasar bablas ke bawah. Ini di sini harus cepat-cepat lakukan stop loss atau cut loss. Cut loss, cut loss langsung dia berbalik. Ini mau buy, maaf ini salah. Ini mau buy, kemudian ternyata pasar turun ke bawah. Nah, di sini cut loss dulu, kemudian berganti lot lebih besar. Nah, ini misalnya 0,01 buy. Ternyata dia berbalik, teman-teman harus berani melakukan 0,02 atau 0,03. Tergantung pada jaraknya ini. Langsung melakukan sell di sini. Tapi syaratnya adalah cut loss dulu supaya tidak ada beban. Gitu. Itu cut loss. Apa switching namanya. Mengganti lot yang lebih besar pada kondisi pasar yang berbalik arah. Gitu. Nah. Terus kemudian yang terakhir itu hedging. Hedging itu ya saya sampaikan tadi, ini rawan sekali hedging ini atau mengunci. Ini rawan. Kenapa saya katakan rawan? Jadi ketika kita buy 0,01. Ketika sell dia sell 0,01. Ini rawan. Karena kalau buy-nya sudah terambil, ini sebaiknya yang cut loss. Ini ketika nanti pasar turun sebentar begini, ya kan, buy-nya take profit-nya diambil, sell-nya begitu dia turun, ini langsung cut loss. Nah, tunggu reversal dari sini, nanti akan naik lagi begini. Nah, ini teman-teman buy lagi di sini. Gitu. Jadi hedging belum saya anjurkan, tetapi memang teori buy sell itu ada. Tetapi teman-teman kalau tidak paham arahnya, teman-teman akan berantakan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dan saya tidak merekomendasi, tapi harus dipelajari juga. Tapi tidak merekomendasikannya. Oke, mari kita lihat posisi di MT4-nya. Kita lihat di posisi MT4.
Misal kita terapkan pada posisi kita lihat posisi M depannya. Nah, seperti ini saja. Seandainya teman-teman melakukan entry misalnya, ini yang pertama adalah cut loss recovery itu. Misalnya kita main di H4 ini misalnya, ya. Ini posisi di sini ada resisten. Cut loss ini. Saya di sini posisi buy limit. Misal, ya. Tapi ini saya belum buy limit, artinya ini hanya contohnya saja. Jangan ikut-ikutan nanti buy limit, karena buy limit ini berbahaya, karena tidak tahu konfirmasinya apakah dia mau naik pasti atau tidak. Nah, ini buy limit. Ketika saya melakukan buy di sini, buy limit ya di sini, ya. Ini buy limit. Ternyata pasar itu bablas ke bawah begini, breakout. Nah, berapa Pak harus melakukan cut loss di sini? Ya, ini berarti buy lagi di sini nanti per 500 pip ya, per 500 per 500 pip. Jadi buy limit lagi. Ini 500 pip. Begini ya, buy limit, buy limit, buy limit 3 kali. Kalau memang tidak bisa selamat, cut loss semuanya. Atau teman-teman yang menggunakan ini kan tadi averaging ya kalau begini. Mohon maaf, ini begini dulu. Ya, ini kan ada support. Ini kemudian kita buy di sini. Ini buy. Ketika buy di sini, kemudian pasar beli bablas. Artinya kita harus melihat bahwa support kita itu ada di sini. Berarti di sini sudah ada stop loss. Teman-teman harus mengikhlaskan di sini harus ada stop loss. Kenapa kok alasannya di stop loss, Pak? Bukannya dibiarin saja? Ini sudah nggak mungkin balik lagi. Kalau sudah breakout seperti ini, H4 close, itu pasti masih merah lagi. Ya, ini nggak ada tanda-tanda untuk turun, kecuali ini ada reversal di sini nanti. Ya, nah ini di sini baik misalnya. Atau teman-teman hanya membatasi 500 pip kalau menggunakan lot besar di sini. Begitu dia 500 pip misalnya begini. Ya, 0,01 misalnya. 0,01 dikali dengan 500 sama dengan, sebentar saya hitung itu. 0,01 dikali 500. Ini 0,01 kali 500, $5. Ketika angka di sini minus $5, teman-teman harus lakukan cut loss atau bikin stop loss di bawahnya. Ya, untuk yang bermain pendek. Kalau yang bermain long middle swing, dia berani melakukan stop loss di sini, tapi lossnya kecil. Misalnya di sini lot 0,01, kemudian di sini 0,02, tapi modalnya teman-teman harus mengukur kekuatannya di sini. Nah, ini 1274. Artinya berarti minus $10 teman-teman harus bisa bertahan. Ya, di sini. Ini harus ada stop loss. Itu namanya teknik recovery dengan menggunakan cut loss. Cut loss itu cut loss atau stop loss. Kalau cut loss itu dilakukan sendiri, kalau stop loss dengan menggunakan ditarik garis merah di bawahnya. Ya. Ini untuk permainan single entry di posisi middle swing H4. Ya. Karena kenapa kok di middle swing Pak? Dia bilang gitu.
Karena begini, teman-teman ini yang main di H4, artinya mencari support H4 ini untuk permainan reversal di H4 itu. Untuk intraday ya, bermain reversal. Contoh ini, ketika ini seller, resisten di sini, ya, ini naik, 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 sell. Begitu dia naik di sini, kita sell di sini nih. Di atas ini sell, kemudian stop loss di atasnya. Kenapa? Ya karena kalau kita nggak melakukan stop loss, kalau dia balik bablas ke atas, ya dia akan jalan terus ke atas. Seperti halnya ini. Ini kalau sudah kita dianggap support di sini, dan ini breakout seperti ini sudah tidak ada obatnya. Teman-teman harus cut loss. Ini namanya salah arah. Ya, cut loss. Oke, tadi yang pertama ya. Kemudian kita masuk kepada namanya recovery averaging. Nah, ini averaging ini cukup menarik. Averaging. Tapi saya merekomendasikan main pada posisi time frame H1 ya, jangan time frame H4 untuk averaging. Jadi satu candle saja cukup. Misal teman-teman bermain seperti ini nih. Seperti ini. Teman-teman buy di sini. Ya, misalnya di sini buy. Buy. Setelah buy berikutnya ya, ini masih bablas terus turun ke bawah. Maka kita boleh melakukan buy lagi di posisi bawahnya. Ya, posisi bawahnya. Buy lagi di sini. Kemudian buy lagi di sini. Tapi ini lotnya harus berjenjang. Saya katakan berjenjang ya. Dari 0,01 kemudian masuk ke 0,02, kemudian masuk ke 0,03, itu lakukan terus. Nah, ketika nanti averaging ini berkoreksi ke atas dan profit semuanya, maka semuanya ini harus di cut loss atau di cut profit ya. Jangan tidak boleh ada yang ditahan, besok pagi pasti naik lagi lebih panjang. Jangan. Kita komitmen intraday ya intraday. Intraday selesai ya intraday selesai. Kalau saya mengatakan untuk averaging permainan dilakukan di H1 close. Artinya 3 kali entry di H1 1 jam, maka kalau memang tidak berpotensi untuk bayar, maka lakukan cut loss semuanya, jangan ditahan. Jangan melawan pasar, saya sampaikan. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau main averaging itu di M15? Boleh, tetapi ingat, ya, tetap saya katakan ingat, teman-teman harus siap-siap untuk melakukan cut loss dengan teknik atau cut profit dengan secara bersamaan. Jangan ada satupun yang ditahan. Misal teman-teman di sini nge-buy, ya misalnya, ya ini buy di sini, profit didiemin aja. Berharap nanti didoain supaya bisa naik ke atas. Moga-moga naik sambil chat di grup, tanya-tanya, Pak nanti akan naik nggak Pak? Ya semuanya akan, karena akan naik dan akan turun. Ya kan? Tetapi fakta yang ada di MT4 ini, pola candlenya ini belum ada konfirmator naik. Begitu ini profit harus diangkat. Sampai benar-benar ada konfirmasi di time frame H1. Ini H1 belum ada konfirmasi untuk buyer. Ya. Jadi kalau kita nge-buy di sini gimana Pak? Itu namanya nekat. Nggak ada konfirmasinya kok untuk naik. Jadi semua bentuk chart pattern atau pola candle ini semuanya setiap ada turun itu pasti memberikan tanda kepada kita. Misal seperti ini. Ini merah-merah. Ya, merah-merah. Ini belum breakout. Ya kan? Diamkan lagi, ini merah lagi. Oh, tapi kok ada ekornya? Saya tidak entry. Nah, begitu ada merah di sini, ini merah, teman-teman baru sell. Tapi teman-teman menyiapkan stop loss-nya di atas ini. Tapi
Di area ini, tengah-tengah ini, teman-teman masih bisa entry 3 kali, averaging namanya, 0,01, 0,02, 0,03. Karena ini pembuktiannya sudah melakukan tren perubahan. Nah, kalau masih merah seperti ini, teman, buy. Oh ya, habis. Nanti akhirnya tanya-tanya ke grup atau ke temannya, kapan buy? Ini saatnya buy. Ngomong saatnya buy, saatnya sell, tetapi dia nggak entry, cuma ngasih gambar aja. Percuma. Ya, itu penyesatan. Kalau mau buy, perlihatkan buy-nya. Saya buy di sini. Nah, kalau seperti ini saya menganjurkan ke teman-teman buy. Wah, ini berbahaya. Tiba-tiba nanti close H4-nya ini tetap masih merah kuat. Ya, mana ada konfirmasi dari buyer? Tidak ada sama sekali di sini. Maka dia akan bablas kuat sekali ke bawah. Nanti kita buktikan. Ya, karena ini saya prosesnya bertanggung jawab untuk mengajar, jadi saya tidak entry. Ya, jadi untuk posisi recovery ya ini, apa recovery averaging. Sekarang masuk teknik recovery yang ketiga, yaitu switching. Switching atau istilahnya mengganti, ya, atau istilahnya mengganti lot. Mengganti lot atau switching. Orang apa bahasa kerennya switching. Ya. Misal saya melakukan buy di sini. Ini saya buy. Karena saya anggap ini sudah ada hijau, maka begitu hijau saya akan buy di sini. Ya, saya akan buy di sini. Buy. Ternyata pasar berbalik ke bawah. Ini. Ini kan harusnya kita sudah melakukan stop loss atau cut loss di sini. Ini cut loss dulu. Loss. Ya. Setelah cut loss, teman-teman baru entry sell. Namanya switching. Tapi kalau lebih aman, tunggu close dulu, candle H1, baru teman-teman sell di sini. Ini cut loss dulu, baru teman-teman sell di sini. Ya, karena ini sudah dipastikan kalau close H1-nya seperti ini, dipastikan dia akan turun lebih kuat lagi. Namanya breakout. Ini full body candlestick. Ya, ini sell-nya teman-teman di sini. Nah, ini. Ya, ini untuk posisi switching. Switching itu artinya mengganti lot dengan melakukan langkah pertama cut loss dulu, baru arahnya diganti sell dengan lot yang lebih besar daripada tingkat kesalahan kita. Ya, itu untuk posisi switching. Sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu hedging. Misalnya. Tapi saya tidak merekomendasikan, tapi teman-teman uh, harus mengetahui. Misal saya buy di sini, buy di sini. Ya. Terus kemudian saya sell di sini. Ini sell di sini. Ini kalau yang buy di sini dan sell di sini, teman-teman ini tidak punya konsep. Makanya saya hedging itu tidak merekomendasi hedging itu karena berbahaya sekali. Ya. Hedging ini saya tidak merekomendasi atau mengunci ya. Tapi kalau teman-teman nekat, monggo silahkan. Tapi saya tidak merekomendasi ini. Yang namanya hedging atau mengunci. Ya.
saya hanya menggunakan 3, close, switching, dan averaging. Kalau hedging saya tidak berani. Karena apa? Ketika selnya ini profit, buy-nya apa? Buy-nya tertinggal. Buy-nya tertinggal. Ya, buy-nya tertinggal. Ini buy-nya tertinggal. Jadi ketika buy tertinggal seperti ini, kita berharap akan naik. Ingat pesan saya kemarin bahwa candlestick itu tidak bisa diramal, tetapi bisa dibaca setelah candle itu close. Kalau candle itu nggak close, nggak akan teman-teman bisa membacanya. Apalagi berharap sampai berhari-hari atau berjam-jam. Itu nggak akan bisa. Paling bisa itu per candlestick kalau 5 menit per 5 menit, 15 menit per 15 menit, 1 jam per 1 jam. Makanya seperti ini saya tidak pernah berani melakukan instruksi buy ya atau instruksi sell. Tidak akan berani. Karena di bawahnya ini pasti di sini bisa kembali seperti ini sudah mencapai ring harian atau sudah mencapai ring harian dengan dukungan support. Tinggal teman-teman sekarang menunggu di sini. Apakah ada konfirmasi naik atau tidak, atau bahkan melanjutkan, karena ini sudah masuk kepada candle ke 16, artinya candle yang akan menunjukkan arah market. Ya. Jadi ketika nanti ada koreksi ke atas di sini tinggal sell, ke atas lagi nanti sell. Nah, ini berpotensi untuk buyer, apa berpotensi untuk seller artinya. Ya. Kalau sampai H4-nya ini dibentuk dengan kuat, posisi seller kuat seperti itu. Ini pasti lanjut lagi ke bawah. Ya. Jadi pada kelas malam hari ini bisa saya simpulkan recovery adalah tindakan penyelamatan aset besar kita, yaitu modal, supaya tidak habis. Maka gunakan 1, cut loss, yang kedua switching, yang ketiga averaging, yang ketiga hedging. Tetapi catatannya adalah hedging saya tidak melakukan rekomendasi untuk hedging. Ya. Kenapa? Khawatirnya teman-teman tidak paham membaca arah pasar dalam jangka panjang, nanti khawatirnya malah tertinggal jauh. Jadi teman-teman tidak bisa menikmati profitnya dari trading. Karena kalau diupload profitnya saja, kemudian MT4-nya nggak diperlihatkan, itu pembohongan. Artinya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Jadi kalau mau memperlihatkan ya semuanya, layarnya kosong, full profit, kemudian di take profit, kemudian sampai di WD. Itu yang benar. Ya. Jadi teman-teman jangan mudah tergiur, apalagi yang belajar di JSS 75, kalau sampai tertipu dalam trading, itu kebangetan. Ya. Oke, untuk sementara kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu, kita bertahap, ya kita cukupkan sekian dulu, dan semoga bermanfaat, dan semoga teman-teman bisa merenungkan pelan-pelan dalam trading. Nanti videonya juga akan saya upload ulang, supaya teman-teman mengingat-ingat kembali, ya, mengingat kembali pelajaran-pelajarannya sebelum masuk ke nanti praktek live trading. Ya. Oke, selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.